Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Teman-teman, pernah gak sih kalian merasa meskipun dikelilingin teman, media sosial ramai, notifikasi masuk terus, tetapi kok hati kita tetap merasa kosong? Kita hidup di zaman yang super terkoneksi. Tapi anehnya, justru banyak dari kita merasa paling sendirian. Karena itu hari ini kita bahas sesuatu yang sangat relevan. Apa yang harus kita lakukan saat merasa kesepian? Ada sebuah kisah dari film misteri asal Italia berjudul The Best Offer atau Penilai Kesepian. Dari judulnya saja kita sudah merasakan bahwa film ini berbicara tentang kesendirian. Tokoh utamanya, Verger, adalah seorang pelelang terkenal. Ia ahli menilai karya seni bernilai tinggi dan mampu menjualnya dengan harga fantastis. Berkat keahliannya, ia dihormati banyak orang dan memiliki koleksi benda antik yang sangat langka. Namun, semua itu tidak bisa mengisi kekosongan di hatinya. Verger adalah pribadi yang tertutup, tidak suka bergaul dan hampir tidak memiliki teman. Walaupun ia dikelilingi benda-benda indah dan mewah, hatinya tetap diselimuti kesepian. Suatu hari, seorang wanita bernama Claire menghubunginya. Ia meminta Verger datang ke rumah tua peninggalan keluarganya untuk menilai barang-barang antik di dalamnya. Seiring waktu, hubungan mereka semakin dekat. Claire yang misterius dan memikat membuat Verger perlahan-lahan jatuh cinta kepadanya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Seakan-akan ia menemukan jalan keluar dari kesepian. Namun, akhir film ini mengejutkan. Ternyata Claire mendekatinya bukan karena cinta, tetapi sebagai bagian dari sebuah penipuan yang direncanakan. Semua perhatian, semua kehangatan hanyalah jebakan untuk mengambil koleksi berharga dari Vergil. Di adegan terakhir, Vergil duduk sendirian di sebuah restoran, menatap kosong, seakan ia kembali pada titik awal. Sendirian. Film ini menutup dengan kalimat yang sangat menyentuh. Jika kau mencintai seseorang karena kesepian, maka pada akhirnya kamu akan kembali kesepian karena cinta itu. Teman-teman terkasih, apakah Anda juga pernah merasa kesepian? Seperti Vergil, banyak orang mungkin terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi di dalam hati sedang berjuang dengan rasa sepi. Penelitian menunjukkan bahwa kesepian dapat meningkatkan hormon stres, menyebabkan peradangan di tubuh, dan bahkan memperbesar resiko berbagai penyakit. Karena itu, menghadapi kesepian dengan benar sangatlah penting. Dalam Alkitab berkata, Allah memberi tempat bagi orang-orang yang kesepian dan membebaskan orang-orang yang terikat untuk menikmati kebahagiaan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan peduli pada setiap pribadi yang merasa sendiri. Ia ingin membawa mereka keluar dari kesepian dan masuk ke dalam hidup yang penuh kasih dan kelimpahan. Bahkan salah satu nama Tuhan adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Artinya, Tuhan ingin selalu bersama kita, bukan hanya sesaat, tetapi selamanya. Teman-teman terkasih, jika hari ini Anda merasa kesepian, bukalah sedikit ruang dalam hati Anda dan izinkan Tuhan mendekat. Apapun yang sedang Anda alami, Tuhan ingin menuntun Anda keluar dari kesendirian dan membawa Anda kepada kasih yang nyata dan kehidupan yang penuh berkat. Kasih Tuhan mampu mengisi ruang kosong di hati kita, memberi kita rumah, memberi kita rasa diterima dan dicintai. Mari lepaskan luka dan kegagalan di masa lalu dan sambut hidup baru yang Tuhan sediakan kepadamu. Saat Anda percaya kepadanya dan menerima kasih-Nya, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak pernah berjalan sendirian. Anda dikelilingi oleh kasih yang tidak pernah berakhir. Ulangan 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Jangan takut dan jangan gentar, sebab Tuhan Allahmu berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan meninggalkanmu. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.